nama saya Elmelinda Angkotis, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Melaka, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya mengajar di SMP Santo Ignatius Pailuka, Bolan. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, di samping saya ini sudah ada teman mengajar atau rekan sejawat saya, namanya Ibu Vin, akan bertugas sebagai objek observer saya. Selamat pagi Ibu Vin. Pagi Ibu. Bagaimana, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Oke, luar biasa Ibu. Oke, baik Ibu, berdasarkan kesepakatan kita bahwa hari ini saya akan melakukan praobservasi dengan Ibu Vin. Sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran di kelas atau saya mengikuti untuk melakukan coaching di dalam kelas, saya akan melakukan praobservasi. Boleh ya? Boleh Bu. Oke, baik. Dan praobservasi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti saya kasih atau sampaikan ke Ibu. Pertanyaan yang pertama, kira-kira nanti untuk pembelajaran di kelas, materi apa yang nanti Ibu sampaikan? Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan pada besok, untuk materi besoknya itu mengenai struktur dalam teks prosedur. Oh iya, materinya tentang struktur teks Teks prosedur. prosedur. Oke, baik. Struktur teks prosedur. Oke, baik. Kira-kira untuk tujuan pembelajarannya itu yang ingin dicapai Ibu itu apa? Itu ingin yang saya sampaikan itu ada 3. Yang pertama itu siswa mampu menyebutkan struktur teks prosedur. Itu yang pertama. Yang kedua itu siswa mampu menganalisis struktur dalam teks prosedur. Dan yang terakhir itu siswa mampu menjelaskan struktur dalam teks prosedurnya itu. Oke, baik. Berarti tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Ibu itu ada 3. Ya. Yang pertama itu siswa mampu menyebutkan struktur teks prosedur. Terus yang berikut itu, yang kedua, siswa mampu menganalisis struktur teks prosedur pada teks yang nanti disiapkan. Terus yang berikut itu siswa mampu menjelaskan struktur teks prosedur. Oke, baik, itu rencana yang bagus. Lalu yang berikut untuk area pengembangan, area yang mau dikembangkan Ibu itu apa? Area yang akan saya kembangkan itu ada 2. Saya menggunakan 2 tentang yang pertama itu diferensi dan yang kedua itu PSE, yaitu pembelajaran sosial emosional. Untuk pembelajaran diferensial itu saya melihat kembali sesuai gaya belajar siswa. Oke, berarti untuk area yang mau dikembangkan itu tentang pembelajaran diferensiasi. Lalu yang kedua itu kegiatan sosial emosionalnya itu yang harus perlu dikembangkan. Oke, baik. Lalu untuk yang berikut itu metode pembelajaran yang Ibu gunakan itu apa? Itu metode yang saya gunakan itu problem based learning. Oke, metode yang digunakan itu problem based learning. Oke, baik. Dari metode pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Vin, strategi pembelajaran yang digunakan? Itu strateginya itu saya menggunakan kembali berdiferensiasi. Itu berkaitan kembali atau saya melihat kembali gaya pembelajaran dari siswa itu sendiri. Oke, bagus. Berarti untuk pembelajaran berdiferensiasi di sini strateginya itu berarti penerapannya dilihat kembali dari pembelajaran diferensiasinya. Nah, jadi siswa itu kira-kira yang tadi yang misalnya pembelajaran berdiferensiasi itu sudah dibagi dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar murid. Oke, bagus, luar biasa ya Ibu. Lalu yang berikut penilaian yang Ibu gunakan itu kira-kira penilaian yang seperti apa? Penilaian yang saya gunakan itu ada 2 penilaian. Yang pertama itu penilaian tertulis dan penilaian sikap. Oke, penilaian tertulis dan penilaian sikap.
penilaian tertulis itu yang misalnya anak-anak mereka kita bagikan LKPD ke mereka, lalu mereka menganalisis. Nah, menganalisis LKPD tersebut itu yang masuk ke bagian yang namanya penilaian tulis. Lalu yang berikut itu sikap. Sikap itu sudah pasti penilaian secara langsung atau lisan. Oke, bagus. Yang berikut ini sasaran kelas, kira-kira kelas berapa? Sasaran untuk kelasnya itu kelas 7D. Kelas 7D. Oke, bagus. Yang berikut kira-kira pelaksanaannya hari apa itu? Untuk pelaksananya itu hari Rabu. Hari Rabu. Oke. Berarti pelaksananya hari Rabu. Nah, berarti hari Rabu itu nanti di saat pembelajarannya itu nanti saya ikut. Nah, jadi untuk yang praobservasi cukup sampai di sini. Dan praobservasi ini kan tujuannya untuk bukan maksudnya kita mau tes orang atau apa, tapi maksudnya supaya kita bisa mempersiapkan diri lah sebelum kita masuk ke kelas, kita sudah mempersiapkan apa yang nanti kita buat di dalam kelas tersebut. Oke. Berarti sampai ketemu di hari Rabu. Terima kasih juga Ibu Vin sudah hadir di sini sebagai observer saya, dan nanti kita lanjut pada kegiatan observasinya di kelas. Oke, saya mengajar di SMP Santo Ignatius Maluka Bolan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Melaka, Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, dan di sini sudah hadir Ibu Vin sebagai observer saya. Selamat pagi Ibu Vin. Pagi Ibu. Apa kabar Ibu Vin? Kabarnya baik. Luar biasa ya Ibu. Sesuai dengan kesepakatan hari ini, bahwa kita akan adakan kegiatan pasca observasi. Sebelum kita melakukan kegiatan pasca observasi ini, tentunya kita sudah melakukan kegiatan observasi ya. Waktu itu Ibu Vin melakukan kegiatan pembelajaran pada hari Rabu ya. Ya. Hari Rabu, terus saya juga sudah melakukan observasi di dalam kelas. Di situ semuanya sudah berjalan dengan bagus, mulai dari pertama, pertengahan sampai terakhir itu sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada hal-hal yang masih kurang lah. Oke, baik. Boleh tahu ini apa perasaan Ibu ketika diadakan observasi di dalam kelas? Oke, baik. Perasaan saya pada saat observasi di dalam kelas, yang pertama itu saya rasa senang, dan perasaan yang kedua itu saya rasanya itu campur aduk, karena pada saat pembelajaran saya masuk di sini untuk mengajar, baru pertama kali untuk Ibu masuk di dalam kelas sebagai untuk mengobservasi saya saat pembelajaran. Jadi perasaan saya itu masih campur aduk. Ada yang takut dan ada juga senang karena bisa mengetahui kekurangan saat pembelajaran. Oke, luar biasa ya. Berarti di situ perasaannya campur aduk ya. Ya. Karena pertama kali ya sudah pasti di situ ada kejadian ya. Nanti bagaimana saat pembelajaran nantinya, mungkin saya berawal dari pertama itu nanti sesuai dengan apa yang saya rencanakan atau tidak. Biasa. Coba ini Ibu Vin sampaikan kembali, kalau bisa sampaikan kembali tujuan pembelajaran yang waktu Ibu gunakan saat pembelajaran. Oke, untuk
tujuan pembelajaran pada saat saya melakukan pembelajaran itu saya ada 3 tujuan. Yang pertama itu untuk siswa mampu menyebutkan struktur dalam teks prosedur. Yang kedua itu siswa mampu menjelaskan struktur dalam teks prosedur. Yang terakhir atau bagian ketiga itu siswa mampu mendeskripsikan, menganalisis struktur dalam teks prosedur itu tersebut. Oke, tujuan pembelajarannya ada 3 ya Ibu. Ya. Yang pertama itu siswa mampu menyebutkan struktur teks prosedur. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan struktur teks prosedur. Lalu yang ketiga itu siswa mampu menganalisis struktur teks prosedur pada teks yang disediakan atau yang dibaca maupun didengar. Oke. Terus yang berikut ada beberapa lagi yang ini, area yang Ibu kembangkan kemarin itu apa? Itu yang kemarin saya kembangkan areanya itu aspek sosialnya. Aspek sosial. Kira-kira aspek sosial itu yang menurut Ibu seperti apa? Aspek sosial yang saya kembangkan itu seperti di sini saya akan menuntut murid untuk selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas, kerjasama di dalam mengerjakan tugas kelompok sampai tahap presentasi. Oke, berarti kita mengikuti anak ya supaya dia bisa aktif di dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Terus di saat mereka kerja kelompok pun mereka bisa aktif, lalu bisa kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok yang ada. Oke, luar biasa sampai tahap presentasi ya Ibu. Ya, Oke, ya. Yang berikut kira-kira strategi yang waktu Ibu gunakan itu apa? strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan mengimplementasikan atau KSI. Oke, pembelajaran yang disampaikan itu pembelajaran diferensiasi dengan implementasi kompetensi sosial emosional. Oke, ya berarti di situ kalau untuk penerapan kompetensi sosial emosional atau pembelajaran sosial emosional itu di situ kita harus terapkan misalnya diawali dengan mungkin espriki atau mungkin lagu-lagu kebangsaan, terus apa lagi teknik stop ya Pak. Lalu yang berikut metode tadi itu strategi, yang berikut metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran itu saya gunakan itu metodenya itu PBL atau problem based learning yang saya gunakan. Ya. Oke. Nanti di situ siswa mengerjakan diskusi atau yang tugas yang dikasih itu mereka kerjakan dalam bentuk kelompok bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Ya, yang berikut untuk menurut Ibu apa yang sudah baik pada pembelajaran yang sudah baik? Yang sudah baik pada saat pembelajaran kemarin adalah saya sudah bisa mengarahkan murid-murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Biasa ya gitu. Berarti itu Ibu sudah mengarahkan kemarin itu sudah ada, Ibu sudah mengarahkan mereka untuk mereka belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya yang hobinya di visual, mereka dikelompokkan menjadi satu kelompok. Lalu yang auditory dikelompokkan menjadi satu kelompok dan kinesthesia juga seperti itu. Oke, baik. Yang berikut apa harapan Ibu ke depan? Harapannya seperti apa? Harapan saya semoga dengan adanya observasi ini, masukan baik yang saya dapatkan ini saya pelajari dan terapkan di kelas dengan baik. Berarti harapan itu semoga nanti diterapkan di kemudian hari. Jadi kalau bisa diterapkan terus-menerus, lama-kelamaan kita terbiasa.
Terus yang berikut kalau kita rating dari angka 1 sampai 10, skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu Vin sudah mencapai angka yang keberapa? Menurut saya itu sampai angka ke-6. Saya masih tahap pembelajaran baru awal. Berarti baru sampai angka yang ke-6 Ya, ya, Bu. tahap Pembelajaran. Berarti kita di sini kan walaupun kita sudah pengajaran lama pun kita harus tahap pembelajaran, kita belajar terus. Dengan adanya observasi ini baru kita tahu kita punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita tidak tahu kita punya masalah. Oke. Jadi untuk yang kegiatan yang pas observasi hari ini saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu dan sudah siap juga untuk diobservasi di dalam kelas. Awalnya mulai dari kegiatan praobservasi dan juga kegiatan observasi dalam kelas, dan hari ini kita melakukan